Jadi begini Pak, kita mendapatkan proyek untuk pemasangan wifi di daerah Batu Raden. Rencananya sih kita akan pancarkan dari kantor dengan mikrotik LHG 2ND. Di titik lokasinya sudah tersedia tower penerima setinggi 10 meter Pak. Kalau dihitung jaraknya antara kantor kita ke titik lokasi kurang lebih 15 km. Kira-kira bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mas Budi. Kalau secara perhitungan saya, dengan jarak 15 km, kemudian kontur tinggi titik lokasi dari lokasi ke lokasi kita itu lebih tinggi ya. Minimal kita bisa pasang radio mikrotik LHG 2ND di tower pemancar wifi setinggi kurang lebih 20 sampai 25 meter. Kemudian kita kan ada di belakang punya tower, cuma permasalahannya menara itu bisa kita manfaatkan atau enggak ya? Soalnya tingginya kan kita belum tahu sesuai dengan yang kita. Selamat datang di Med Media Education. Belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Siapkan diri kalian untuk menjadi generasi cerdas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan saya Mr. Math yang akan menemani belajar kalian kali ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemik belum usai, serta tetap semangat untuk belajar ya. Oke guys, cuplikan video pendek di depan tadi adalah contoh dari permasalahan kontekstual yang akan kalian temui baik saat kegiatan praktek kerja lapangan ataupun saat kalian terjun di dunia kerja atau industri. Khususnya bagi kalian siswa SMK pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di mana permasalahannya adalah sebuah perusahaan akan memancarkan jaringan WiFi ke titik lokasi tertentu dari kantor perusahaan tersebut menggunakan alat mikrotik LHG 2ND. Secara perhitungan, perusahaan membutuhkan tower dengan ketinggian minimal 15 hingga 20 meter. Sedangkan tower perusahaan masih belum diketahui tingginya. Lalu, bagaimana kita dapat menentukan tinggi towernya ya guys? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, perlu Mr. Math sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Itu tadi tujuan pembelajaran kali ini. Tentunya permasalahan di awal tadi ada korelasi atau hubungannya ya guys dengan tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kita panggil saja guru matematika kita, Bapak Eko Dimas Kartika Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mr. Math, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Dimas, dan selalu bahagia menemani Pak Dimas dan anak-anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Bagaimana Mr. Math? Anak-anak hebat saya menemui permasalahan apa ini? Baiklah Pak Dimas, jadi sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak kita dihadapkan dengan permasalahan bagaimana cara menentukan tinggi menara pemancar WiFi. Mohon penjelasannya ya Pak Dimas, agar anak-anak kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Silahkan Pak Dimas. Baiklah Mr. Math, saya akan mencoba membantu. Anak-anakku yang hebat, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi, kita bisa menggunakan konsep menaksir tinggi dengan menggunakan sudut elevasi. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama.
Sebelumnya, kita akan sederhanakan gambar tersebut. Kemudian, dari gambar tersebut, kita bisa memperoleh segitiga siku-siku. Untuk menaksir tinggi menara, kita bisa menggunakan aturan sinus dengan menentukan sudut elevasinya. Jika diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A, dan sisi A adalah sisi yang terletak di depan sudut A, sisi B adalah sisi yang terletak di depan sudut B, dan sisi C adalah sisi yang terletak di depan sudut C, maka berlaku aturan sinus. Sinus sudut A dibagi panjang sisi A sama dengan sinus sudut B dibagi panjang sisi B sama dengan sinus sudut C dibagi panjang sisi C. Kemudian, apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat mengarah ke atas. Kemudian, bagaimana langkah-langkah yang perlu kalian lakukan? Yang pertama, tentukan sudut elevasi terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi di handphone kalian. Untuk mempermudah perhitungan, dalam menentukan sudut elevasinya, kalian sesuaikan dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat. Kemudian yang kedua, tentukan jarak antara menara dengan titik di mana kalian berdiri. Setelah itu, yang ketiga, melakukan perhitungan menggunakan aturan sinus. Ayo kita coba praktekkan langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu sudut elevasinya dengan menggunakan aplikasi pengukur sudut elevasi yang dapat kalian download di handphone kalian. Dalam hal ini, saya menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Clinometer. Untuk mempermudah perhitungan, dalam menentukan sudut elevasi, saya sesuaikan dengan sudut istimewa. Di video pembelajaran kali ini, saya mendapatkan sudut elevasi sebesar 60 derajat. Kemudian selanjutnya, saya mengukur jarak antara tower pemancar WiFi dengan titik di mana saya berdiri dan mendapatkan sudut elevasi sebesar 60 derajat tadi. Dan setelah saya ukur, ternyata jarak antara tower pemancar WiFi dengan titik saya berdiri sepanjang 14 meter. Selanjutnya, mari kita hitung tinggi tower pemancar WiFi dengan aturan sinus. Dari gambar foto pengambilan sudut elevasi dan pengukuran jarak antara tower pemancar dengan titik saya berdiri, kita bisa simulasikan seperti berikut. Dari gambar simulasi tersebut, kita ambil segitiga siku-siku dan kita beri nama segitiga ABC dengan siku-siku di A dan sudut elevasinya terletak di sudut B sebesar 60 derajat dan panjang sisi C adalah 14 meter. Tentu kalian sudah tahu kan jumlah 3 sudut pada segitiga besarnya adalah 180 derajat. Maka dari itu, kita dapat mengetahui besar sudut C yaitu 30 derajat. Dari beberapa sudut yang sudah kita ketahui besarnya dan salah satu sisi segitiga tersebut sudah kita ketahui panjangnya, maka kita dapat menggunakan aturan sinus yaitu sin B per B sama dengan sin C per C. Di mana besar sudut B adalah 60 derajat, besar sudut C adalah 30 derajat, dan panjang sisi C adalah 14 meter. Dan yang akan kita cari adalah panjang sisi B. Maka sinus 60 derajat per B sama dengan sinus 30 derajat per 14. Kemudian nilai sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dan nilai sinus 30 derajat adalah setengah. Kemudian kita kalikan silang. Sehingga setengah B sama dengan 14 dikali setengah akar 3.
setengah B sama dengan 7 akar 3, sehingga B sama dengan 2 dikali 7 akar 3, sehingga nilai B adalah 14 akar 3. Jika dihitung, nilai akar 3 adalah 1,732. Maka panjang B adalah 14 dikali 1,732, yaitu 24,248. Namun, apakah selesai sampai di situ? Ya, betul. Ternyata belum selesai ya anak-anakku. Karena tinggi pemancar sesungguhnya adalah 24,248 meter, harus ditambahkan dulu dengan tinggi badan saya atau tinggi antara permukaan tanah dengan mata saya sebagai orang yang menaksir tinggi. Kalau diukur tingginya berkisar 1,6 meter. Maka tinggi tower pemancar WiFi sesungguhnya adalah 24,248 meter ditambah dengan 1,6 meter, yaitu 25,848 meter. Jika dibulatkan berkisar 26 meter. Jadi seperti itu ya Mr. Math dan anak-anakku yang hebat, penjelasan berkaitan dengan menaksir tinggi menara, sehingga permasalahan yang kalian hadapi dapat kalian selesaikan. Tentunya kalian pasti mempunyai banyak konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan menaksir tinggi menara. Kalian boleh berdiskusi di kolom komentar ya anak-anakku. Bagi kalian yang berani berpendapat berkaitan dengan konsep lainnya dalam menaksir tinggi menara, pasti Pak Dimas akan memberikan penilaian terbaik untuk kalian. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Dimas. Kita beri aplaus dulu dong. Terima kasih banyak Pak Dimas. Semoga dapat menjadi referensi bagi anak-anak dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sama-sama Mr. Math. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih Mr. Math. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Dimas. Bagaimana guys? Cukup jelas kan penjelasan dari Pak Dimas tadi? Jadi sekarang kalian dapat menyimpulkan sendiri ya guys, apakah tower perusahaan dapat digunakan atau tidak. Dan kalian juga bisa menerapkan dan mengembangkan konsep aturan sinus dalam kehidupan nyata, praktek kerja lapangan, maupun saat kalian sudah berada di dunia kerja atau industri. Selanjutnya, kalian bisa melakukan refleksi dengan memberikan pendapat di kolom komentar berkaitan dengan yang pertama, apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Yang kedua, apakah kalian memahami materi yang telah disampaikan? Berikan alasannya ya. Dan yang ketiga, sampaikan kritik dan saran demi perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya guys. Mr. Math izin pamit, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran di Math Media Education. Belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan.